Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali di dalam program belajar Alkitab bersama, renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 249. Yesus menuntun hidupku. Kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersukacita, siang malam dimanapun, ada Yesus menuntunku, yang menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia menuntunku. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya, suka duka dan apapun, ada Yesus menuntunku, yang menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia menuntunku. Karena kita tahu Tuhan Yesus menuntun kita, maka kita akan selalu mau ikut. Karena ada Dia yang selalu bersama dengan kita dan menuntun langkah hidup kita. Demikian juga Abram. Di dalam Kejadian pasal 15 ini, Tuhan kembali menyampaikan perjanjiannya kepada Abram dan bagaimana Dia menguatkan Abram di dalam menjalani kehidupannya sebagai nenek moyang bagi sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. Dan Abram akan mendapatkan penghiburan yang besar ini daripada Tuhan. Kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-15. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, saat ini Abram masih tinggal di tanah Kanaan sebagai orang asing. Tanah itu belum menjadi milik pusakanya atau milik kepunyaannya, belum menjadi milik kepunyaan dari keturunannya. Yang ada di hadapan Abram saat ini adalah tanah milik orang lain. Dan dia tinggal di sana sebagai orang asing dan tinggal di kemah, dan akan menjadi sangat sulit di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini membuat, kalau kita melihat secara manusiawi, tentu Abram sedikit merasa takut, sedikit merasa khawatir, sedikit merasa sendiri. Karena dia pun belum memiliki keturunan, hanya dia dan istrinya Sarah yang mandul, beserta pekerja-pekerjanya. Tentu dia memiliki banyak pekerja. Namun itu semua tidak menunjukkan bahwa keadaannya baik-baik saja. Apalagi di pasal sebelumnya kita melihat bagaimana dia pergi berperang melawan 4 raja yang sangat tangguh dan kuat. Tentu kita tahu dia menang, tapi ada sedikit kekhawatiran secara manusiawi tentang bagaimana kalau keempat raja itu kembali dan melawan Abram. Apa yang harus ia lakukan? Dan bagaimana caranya dia bisa mengalahkan mereka kembali? Tentu hal-hal ini adalah secara manusiawi kita bisa tangkap dari situasi Abram. Sehingga Tuhan di dalam kasih setianya, Dia datang kepada Abram untuk memberikan dia penghiburan. Dan bukan hanya sekedar penghiburan, tetapi memberikan dia kepastian bahwa apa yang akan disampaikan atau yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia pasti akan terjadi. Nah, penghiburan yang diberikan Tuhan kepada Abram menjadi contoh bagi kita, umat-umat Tuhan, bahwa
tidak segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi dulu baru menjadi kekuatan atau penghiburan bagi kita. Bisa saja apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kan ketika kita mendengar bahwa Tuhan yang mengatakannya harus demikian, itu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Bagaimana ini bisa kita lihat? Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Ketika dia katakan, janganlah takut. Kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut. Apakah perkataan Tuhan ini, atau perkataan Tuhan ini, merubah keadaan Abraham sebagai orang asing di negeri itu? Tidak, bukan? Ketika Tuhan berkata kepada dia, jangan takut. Abraham masih orang asing di negeri itu. Dia masih tinggal di kemah. Dia masih terbuka untuk diserang oleh siapapun, termasuk orang Kanaan yang mungkin berpikir, oh ada orang asing yang mencoba menduduki tanah kita. Atau mungkin keempat raja itu bisa datang kembali. Jadi semua kemungkinan masih terbuka. Tetapi Tuhan katakan kepada dia, jangan takut. Tuhan tidak katakan kepada dia, Abraham, aku akan memastikan bahwa semua negara atau orang-orang di sekitar kamu tidak akan menyerang kamu. Aku akan memastikan bahwa 4 raja itu tidak akan kembali dan menyerang kamu. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan katakan kepada dia, jangan takut. Kenapa? Karena akulah perisaimu. Upahmu sangat besar. Akulah perisaimu. Dalam artian, apapun yang terjadi kepadamu di masa yang akan datang, itu semua sesuai dengan kehendakku. Dan itu tidak akan pernah menggagalkan janjiku dan rencanaku di dalam kehidupanmu. Bagi Abraham, janji dan rencana Tuhan adalah dia akan menjadi nenek moyang bangsa yang besar. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupannya, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, kesusahan sekalipun, tidak akan mengganggu tujuan dan rencana Tuhan ini di dalam kehidupan. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi perisai baginya, yang akan melindungi dia. Oke, dan di sini dikatakan bahwa upahmu sangat besar. Artinya janjiku tentang keturunanmu yang akan menjadi sangat besar akan menjadi sebuah kenyataan. Kamu tidak perlu takut walaupun situasi kamu saat ini seperti ini. Oke? Jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak berjanji. Dan kita melihat nanti perjanjian-perjanjiannya kepada anaknya atau apapun yang dikatakan oleh Tuhan kepada anak-anak. Dia tidak pernah berkata setiap detail di dalam kehidupan manusia. Dia tidak pernah mengungkapkan secara langsung apa yang akan terjadi, dalam artian dia akan membuat segala sesuatunya menjadi baik sesuai dengan yang kita inginkan. Kita di dalam masa pandemik ini, kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita. Tetapi jangan kita berdoa kepada Tuhan ataupun menyatakan di depan semua orang perkataan-perkataan yang tidak pernah Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Tapi tidak pernah Tuhan katakan kepada kita bahwa Dia tidak akan membiarkan kita terkena COVID-19. Atau tidak pernah menyatakan kepada kita bahwa kita bisa tidak kena penyakit apapun. Atau tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah kena musibah apapun. Karena banyak sekali orang pergi membuat status dan mengatakan secara terang-terangan, di dalam nama Tuhan, tentunya nama Tuhan Yesus yang mereka bawa, mereka katakan bahwa COVID-19 tidak akan mengenai kita. COVID-19 kita tolak di dalam nama Tuhan. Semua itu perkataan yang tidak pernah Tuhan katakan kepada kita. Dan dikatakan orang ini di dalam nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka mempermalukan nama Tuhan. Sebab orang bertanya, di mana kuasa Tuhanmu? Karena engkau mengatakan demikian. Padahal yang terjadi adalah malah sebaliknya. COVID-19 masuk dan mengenai begitu banyak anak-anak Tuhan. Yang mereka sebut sebagai orang Kristen. Yang menyebut diri mereka orang Kristen. Lalu di mana kuasa Tuhan yang kamu katakan di dalam nama Tuhanmu? COVID-19 tidak akan masuk ke dalam diri orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan.
Saudara-saudara, jangan kita menggunakan kata-kata seperti itu. Lihat karakter Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, Dia akan menyertai kita. Dia akan menjadi perisai kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam mencapai tujuan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Dan masing-masing orang memiliki tujuan dan rencana yang berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa hidup manusia satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan cara orang hidup ataupun mati. Itu pun berbeda sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan selalu ingin dari anak-anak Tuhan adalah untuk menjadi saksinya. Jadi dalam keadaan apapun, Tuhan akan menyertai kita dan tujuannya serta rencananya dalam kehidupan kita untuk menjadi saksinya, itulah yang Dia inginkan. Dia tidak akan pernah gagal. Makanya Dia tidak pernah bilang bahwa kamu tidak akan susah atau akan selamanya baik-baik saja. Karena di dalam keadaan susah pun, rencana dan tujuan Tuhan seharusnya tidak pernah gagal di dalam menjadikan kita saksi baginya. Kita di dalam masa susah harus bisa terus bersaksi bagi Tuhan. Melalui kekuatan kita, melalui ketenangan kita, melalui iman kita yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Demikianlah kita menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi saksi bagi Tuhan, tidak perlu keadaannya seperti apa dulu baru bisa. Maka Tuhan tidak pernah berjanji bahwa keadaan kita akan selalu baik. Akan ada masa-masa sulit. Dan di dalam masa-masa sulit itu pun kita masih bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi kita bisa mengambil janji Tuhan ini juga kepada kita. Bahwa Tuhan akan menjadi perisai kita. Tuhan akan menolong kita di dalam masa-masa sulit ini untuk terus bersaksi bagi Dia. Terkena atau tidak terkena penyakit, kita bisa terus bersaksi bagi Tuhan. Ayat kedua, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Nah, ada janji Tuhan yang spesifik kepada Abram, yang tentunya tidak untuk kita orang Kristen, hanya kepada Abram, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang besar yang tidak terhitung banyaknya dari keturunannya. Jadi, ini secara logika harusnya dia mempunyai keturunan, baru ini bisa terwujud atau terjadi. Nah, di sini Abram bukan mempertanyakan atau tidak percaya kepada Tuhan. Bukan karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bukan juga karena dia berkata bahwa Tuhan sedang berbohong. Bukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abram di sini, dia hanya menggunakan logikanya untuk mencoba mencari tahu bagaimana cara Tuhan untuk memenuhi atau menggenapi janjinya kepada Abram. Dan apa yang dilihat oleh Abram adalah dia tidak mempunyai anak, yang dia miliki hanya seorang hambanya yang bisa dikatakan dia sudah anggap sebagai seorang anak. Nah, tradisi untuk memiliki keturunan pada masa itu ada 3 cara. Pertama tentunya dengan anak kandung. Hasil dari pernikahan ada anak kandung, itu ahli waris. Nah, untuk menentukan ahli waris ada 3 cara. Yang kedua adalah dengan mengangkat anak. Mengangkat anak mungkin dari orang yang bekerja sama dia, seperti ini Eliezer hambanya. Dan yang ketiga adalah dengan cara mengambil selir, atau bisa dikatakan dengan sederhana meminjam rahim orang lain. Oke, bukan dengan pernikahan hanya mengambil seorang perempuan untuk menjadi selir dan anaknya akan diangkat menjadi anak kandung atau anak atau ahli waris dari si laki-laki. Oke, dan itu yang ketiga. Jadi di sini Abram menggunakan metode yang kedua tadi, yaitu di mana dia mau mengangkat seorang anak dan dia mengambilnya dari hambanya yang dia percaya. Oke, dan di sini dikatakan bahwa yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi dia sedang bertanya kepada Tuhan, apakah demikian Tuhan? Karena engkau berjanji bahwa keturunanku akan menjadi sangat banyak. Apakah keturunanku ini akan diambil
dari ahli warisku yang ternyata adalah hambaku yang begitu aku percaya ini, namanya Eliezer. Tapi Tuhan berkata kepada dia bahwa tidak demikian. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan bilang sama dia, oh tidak, bukan hamba ini yang akan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu. Oke, anak kandungmu lah yang menjadi ahli warismu. Nah, di sini kita melihat sebuah progres dari pernyataan Allah. Progres dari firman Tuhan kepada Abram. Dan ini adalah salah satu cara Tuhan yang kita lihat dari firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai nantinya kitab Wahyu. Bagaimana Tuhan selalu menggunakan metode ini, yaitu pewahyuan atau pernyataan akan kehendaknya secara progresif. Tahap demi tahap Tuhan menyatakan kehendaknya sampai akhirnya nanti menjadi sempurna di dalam satu kitab ini. Oke, dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu cukup untuk manusia hidup berkenan kepada Tuhan. Kepada Abram kali ini cukup sampai di sini Tuhan katakan kepada dia bahwa kamu anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi dia sekarang tahu ahli warisnya bukan Eliezer. Oke, dan dia harusnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan Sarai melahirkan anak. Walaupun pada saat itu Sarai masih dalam keadaan mandul. Oke. Nah, ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, jadi Tuhan menunjukkan kepada Abram bintang-bintang dan dia berkata bahwa begitulah banyaknya keturunanmu. Nah, kebenaran dari Abram menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan adalah kebenaran yang didasarkan kepada iman. Dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Walaupun keadaan seperti seolah-olah tidak demikian. Karena Sarai masih mandul. Tetapi dia percaya bahwa ini pasti akan terjadi. Bagaimana caranya? Dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dia percaya akan apa yang Tuhan katakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga demikian. Kita harus percaya akan perkataan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak akan dihukum. Akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu kita bertanya, di mana itu surga? Bagaimana itu kehidupan yang kekal? Kita belum pernah pergi ke surga dan kita tidak pernah merasakan kehidupan yang kekal itu. Kita tidak pernah melihatnya. Maka kita harus percaya dengan perkataan Tuhan. Barulah kita diselamatkan. Dengan iman kita dinyatakan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mati nanti, kita tidak akan dihukum, kita akan masuk surga dan hidup selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa janji Tuhan ini tidak dibiarkan Tuhan kepada kita tanpa sebuah tanda. Bagi Abram, ketika Tuhan berjanji demikian, Tuhan memberikan dia sebuah pemateraian atau materai. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, yang memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik. Pertama, Tuhan tunjukkan kepada dia bagaimana Tuhan sampai detik ini adalah yang memimpin dan menolong dia sampai hari ini. Dia membawa Abram keluar dari Ur Kasdim sampai akhirnya dia sampai di tanah Kanaan itu. Perjalanan itu bukan tanpa hambatan. Kalau dipikir secara manusiawi, bisa-bisa terjadi suatu hal yang membuat Abram berada dalam keadaan yang sulit, bahkan meninggal dunia. Bahkan barusan saja dia melawan 4 raja yang begitu luar biasa kuasanya, tetapi dia berhasil menang. Jadi fakta di belakang atau sejarah tentang bagaimana Tuhan memimpin dia, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat Abram yakin bahwa Tuhan juga akan memenuhi janjinya di masa yang akan datang. Kedua, sini kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Itu di masa yang lampau. Firman Tuhan kepadanya, apa? Tuhan bilang sama dia, oke, aku akan bawa kamu ke masa depan. Lihat bagaimana banyak keturunanmu di masa depan. Tidak.
Orang bertanya, di mana itu sorga? Lalu, bagaimana cara Tuhan menunjukkan kepada kita sorga? Apakah dengan membawa kita ke sorga? Banyak yang mengklaim bahwa dia pernah pergi ke sorga. Saudara-saudara, kita tidak butuh untuk pergi ke sorga untuk yakin dan percaya bahwa kita akan ke sorga. Oke? Karena iman tidak menuntut sesuatu yang fisik untuk terlihat. Iman itu adalah bukti akan sesuatu yang ada di masa yang akan datang. Iman itu sendiri, bukan penglihatan secara fisik. Jadi berhenti meminta Tuhan untuk membawa kamu ke surga sekarang, untuk kamu bisa percaya bahwa surga itu ada. Oke? Jadi bagaimana? Tuhan berkata, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagi bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kembali, Tuhan menubuatkan tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bukan Tuhan membawa Abram untuk melihat hal itu tepat di depan matanya secara fisik. Bukan. Tetapi Tuhan mengungkapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Abram harus percaya dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ini. Dan ini akan betul-betul terjadi ketika orang Israel akan berada di Mesir, di tanah asing, selama berapa tahun? 400 tahun lamanya. Dan itu akan betul-betul terjadi. Bagi Abram, itu belum terjadi. Dan dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Orang berpikir, apa yang terjadi sebenarnya di masa yang akan datang? Sesuatu hal yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan mengungkapkan, memberitahukan kepada dia. Dan di ayat 15, firman Tuhan berkata, tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Bahkan sebelum itu terjadi, kamu akan sudah mati. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi kenapa Abram ketika dia sampai di tanah Kanaan, dia tidak langsung menduduki tanah itu? Ini alasan. Tuhan berkata kepada Abram bahwa ini, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Fakta bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel dan menghancurkan seluruh kota yang ada di tanah Kanaan, itu bukan karena Tuhan tidak adil, begitu memfavoritkan keturunan Abraham sehingga keturunan yang lain dia tidak peduli. Bukan. Tetapi itu adalah hukuman bagi mereka. Oleh karena dosa mereka sudah penuh di hadapan Tuhan. Sudah waktunya untuk mereka dihukum. Dan Tuhan menggunakan orang Israel untuk menghukum mereka. Jadi bukan karena Tuhan tidak adil, bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena mereka tidak mau bertobat. Niniwe, kalau kita membaca kitab Yunus, Niniwe yang begitu jahat di mata Tuhan. Ketika Tuhan memperingatkan mereka, mereka bertobat sehingga Tuhan tidak jadi hukum mereka. Kalau mereka mau bertobat, pasti Tuhan tidak menghukum mereka. Orang Amori, mulai dari zaman Abram ini, masih ada waktu bagi mereka untuk bertobat. Tapi waktunya tiba ketika mereka menolak untuk bertobat. Dan mereka akan dihukum. Dan Tuhan akan menggunakan bangsa Israel untuk menghancurkan mereka. Dan semua ini masih terjadi di masa yang akan datang. Abraham masih berpikir, bagaimana caranya ini akan terjadi? Apa dasar dari aku bisa percaya bahwa ini akan terjadi? Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk meyakinkan Abram, untuk memateraikan perjanjiannya kepada Abram, yaitu dengan membuat perjanjian bagi dia. Nah, masa itu ketika mereka membuat perjanjian, salah satu caranya adalah demikian. Mereka akan memotong binatang seperti yang disebutkan tadi, dibagi menjadi 2.
Ada yang di kiri, ada yang di kanan dengan ada tempat atau spasi begitu. Dan ketika orang membuat perjanjian, si A contohnya sama si B, ketika mereka membuat sebuah perjanjian, maka mereka berdua akan berjalan di tengah-tengah potongan daging itu, sebagai pertanda bahwa mereka berdua setuju dengan perjanjiannya dan akan menjaga perjanjian. Tetapi kepada Abram, perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abram memang adalah perjanjian, tetapi ini antara Tuhan dengan Abram. Dan di sini kita melihat bahwa yang berjalan di tengah-tengah kedua potongan-potongan daging ini bukan Abram dengan Tuhan bersama-sama, tetapi hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang berjalan di tengah-tengah potongan daging ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada Abram bahwa kamu harus percaya bahwa ini adalah perjanjianku dengan kamu. Dan yang memastikan bahwa perjanjian ini pasti akan tergenapi adalah aku sendiri, Tuhan Allah sendiri. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Dan ini tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ini adalah nama-nama suku yang berada di dalam tanah itu. Jadi apa materainya bagi Abram? Materainya adalah kuasa dan kesetiaan Tuhan. Tuhan melakukan atau membuat perjanjian dengan Abram. Tetapi yang memateraikan atau yang memastikan bahwa semuanya ini akan terjadi adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kita tidak dijanjikan Tuhan bahwa keturunan kita akan menjadi bangsa yang besar seperti Abram. Tapi kita bisa belajar di sini karakter Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada kita juga, maka dasar materai ataupun bisa dikatakan yang menjanjikan atau yang membuat kita yakin bahwa Tuhan akan menggenapi perjanjian dengan kita adalah Tuhan sendiri. Kekuasaan dan kesetiaan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan berkata, di rumah Bapakku begitu banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Dia akan membawa kita ke sorga. Dia berjanji kepada orang yang mati di sebelahnya ketika dia disalibkan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, janji Tuhan kepada kita adalah Dia akan membawa kita ke sorga sesegera mungkin setelah kita mati. Tidak lagi pergi ke neraka, tidak lagi dihukum, karena Dia sudah membenarkan kita dengan cara mati di atas kayu salib. Sekarang kita bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kuasa dan kesetiaan Tuhan yang menjaminnya. Dan iman kita adalah yang membuat kita tahu bahwa itu akan terjadi. Jadi saudara-saudara, mari kita beriman kepada Tuhan. Yesus menuntun hidup kita. Dalam hidup kita ini tidak akan mulus. Hidup kita ini tidak akan selalu mulus, tidak akan selalu menjadi yang baik-baik saja. Orang Kristen tidak kebal terhadap penyakit apapun. Ketika Tuhan berkehendak penyakit itu datang, Dia akan datang. Ketika Tuhan tidak berkehendak, Dia tidak akan datang. Jadi tidak ada janji bahwa kita akan kebal terhadap ini atau tidak kebal terhadap itu. Tetapi di dalam semua masa-masa hidup kita, baik itu yang baik maupun yang sulit, tujuan dan kehendak Tuhan bagi kita untuk menjadi saksinya di dalam dunia ini, dan tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita bahwa setelah hidup ini kita akan naik ke surga, tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, kita harus beriman kepadanya. Iman yang benar akan menuntun kita untuk selalu bisa menjadi saksi bagi Tuhan di dalam setiap fase dan keadaan hidup ini. Tidak peduli baik itu yang baik maupun itu yang buruk, kita masih akan tetap bisa bersaksi bagi Dia. Itu adalah iman yang benar. Dan kemudian setelah hidup ini, mau bagaimana caranya pun kita mati, bagaimanapun keadaannya, baik itu di atas maupun di bawah, kita akan pergi ke surga. Itulah iman kita. Jadi
kiranya kita kuat di dalam iman kita kepada Tuhan, sehingga kita selalu bisa bersuka cita di dalamnya, menjadi saksinya, sampai akhirnya kita bertemu dengan Dia muka dan muka. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.